Kenalkan, nama saya Najwa Aila Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043. Perkenalkan, nama saya Livia Pretimana Gabriela Sidabutar dengan NPM akhir 140. Saya Nabila Maulidia dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Ratswa Revalina Mustika Rustiaji dengan NPM akhir 373. Di sini kita akan mengerjakan soal mengenai remes SE, di mana remes SE ini memproduksi meja. Nah, sebagian besar dari mejanya merupakan model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Nah, pada 31 Desember 2022, mejanya itu muncul dalam persediaan perusahaan dalam tabel tersebut, di mana tabel ini yang angka-angkanya nanti akan kita perhitungkan. Nah, di sini ada kata-kata yang saya bold, yaitu di mana katalog 2022 akan berlaku sejak November 2022 dan katalog 2023 berlaku efektif per 1 Desember 2022. Semua harga katalog adalah harga tunai biasa, tidak termasuk diskon khusus. Di sini ada instruksi, dikatakan berapa jumlah yang harus dicatat untuk keempat meja dalam persediaan perusahaan pada 31 Desember 2022. Nah, berarti katalog yang akan kita gunakan yaitu katalog di 2023, karena katalog 2023 ini berlaku aktif per 1 Desember 2022. Sedangkan persediaan yang akan kita catat nanti, yang akan kita cari merupakan persediaan perusahaan pada 31 Desember 2022. Dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih, lower of FIFO cost or net realizable value, untuk penilaian persediaan berdasarkan setiap item secara individual. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya, di sini saya sudah membuat tabel dengan beberapa kolom yang berisi meja, FIFO cost, lalu ada selling price katalog 2023, ada estimate cost, harga estimasi, lalu ada NRV dan LCNRV. Nah, sebelumnya NRV dan LCNRV ini kan tidak diketahui, maka kita akan mencari dulu berapa NRV yang ada. Nah, di sini untuk NRV-nya kita akan mengurangkan jumlah selling price atau katalog 2023 yang kita pakai dengan estimated cost atau harga estimasinya. Di sini kita kurangkan semua dari katalog 2023 dengan harga estimasinya mulai dari meja A sampai meja D. Maka total NRV dari meja A itu ada 450, kita pakai mata uang pound. Lalu untuk meja B ada 430, meja C ada 640, pengurangan dari 900 dikurangi dengan estimated cost-nya 260. Yang terakhir yaitu meja D, kita kurangkan dari selling price 2023 1200 dikurangkan dengan estimated cost 200, maka total NRV-nya yaitu 1000. Nah, total NRV keseluruhannya di sini ada 2520. Selanjutnya yaitu kita akan mencari LCNRV seperti dari instruksi yang ada. Nah, untuk mencari LCNRV sendiri, kita harus membandingkan manakah harga atau price yang lebih rendah dari FIFO cost dan NRV yang sudah kita hitung tadi. Karena LCNRV ini merupakan kita harus mencari harga yang lebih rendah antara perbandingan dua tersebut. Nah, di sini yang pertama untuk meja A kita bandingkan FIFO cost-nya dengan NRV yang sudah kita cari. Untuk FIFO cost-nya sendiri 470 euro, sedangkan NRV-nya 450. Otomatis yang lebih kecil adalah hasil dari NRV-nya. Maka di LCNRV ini kita tulis 450 euro sesuai dengan NRV yang sudah kita cari. Berikut untuk seterusnya juga sama, sehingga LCNRV untuk meja B yaitu menggunakan yang dari hasil jumlah dari NRV 430 karena lebih kecil. Untuk meja C 640 berasal dari NRV juga. Nah, yang ini yang meja D ternyata NRV dan FIFO cost-nya itu lebih kecil si FIFO cost-nya. Jadi kita menggunakan price dari FIFO cost yaitu 960 euro. Sehingga total persediaan yang harus dicatat atau LCNRV-nya tadi berdasarkan setiap item table secara individual per 31 Desember 2022, yaitu meja A ada 450 euro, meja B 430 euro, meja C 640 euro, dan terakhir meja D ada 960. Sehingga kalau di total nanti secara keseluruhan
persediaan yang akan dicatat per 31 Desember 2020 adalah totalnya 2.480 euro. Nah, selanjutnya untuk soal bagian P9.2, jadi Garcia Home Improvement memasang siding pengganti jendela dan pintu kaca yang diturunkan untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Nah, perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alside, Controller Garcia, telah mengumpulkan data berikut terkait persediaan. Pada 31 Mei 2022, saldo di akun persediaan bahan baku Garcia adalah 408.000 pound sterling, dan allowance to reduce inventory to NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500 pound sterling. Alside merangkum data biaya dan juga pasar persediaan yang relevan per 31 Mei 2022 dalam tabel di bawah. Alside menugaskan Patricia Devereaux, seorang magang dari universitas lokal, untuk menghitung jumlah yang harus muncul dalam laporan keuangan Garcia per 31 Mei 2022 untuk persediaan berdasarkan aturan LCNRV yang diterapkan pada setiap item persediaan. Devereaux menyatakan kekhawatiran atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Dengan instruksi, untuk bagian A1, tentukan saldo yang tepat dalam allowance to reduce inventory to net realizable value per 31 Mei 2022, dan untuk A bagian kedua, untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022, tentukanlah jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan loss method akibat perubahan dalam allowance to reduce inventory to net realizable value. Nah, jadi untuk bagian P9.1 di bagian A1 itu sudah diketahui cost, sales price, dan juga net realizable value-nya. Jadi untuk aluminium siding, cost-nya itu sebesar 70.000 pound sterling dengan sales price sebesar 64.000 pound sterling dan NRV-nya sebesar 56.000 pound sterling. Kemudian cedar shake siding memiliki cost sebesar 86.000 pound sterling, sales price 94.000 pound sterling, dan NRV sebesar 84.800 pound sterling. Yang ketiga ada louvered glass doors memiliki cost sebesar 112.000 pound sterling, sales price sebesar 186.000 pound sterling, dan juga NRV sebesar 168.300 pound sterling. Yang terakhir ada thermal windows memiliki cost sebesar 140.000 pound sterling, sales price sebesar 154.800 pound sterling, dan juga NRV-nya sebesar 140.000 pound sterling. Maka diketahui total untuk cost itu sebesar 408.000 pound sterling, untuk sale price totalnya itu sebesar 499.200 pound sterling, dan untuk NRV-nya itu sebesar 449.100 pound sterling. Nah, untuk menjawab saldo akhir allowance to reduce inventory to NRV-nya, pertama itu dilakukan perbandingan antara cost dan juga LCNRV. Jadi, untuk aluminium siding, LCNRV-nya itu dipilih yang paling rendah, yaitu 56.000 pound sterling. Maka jika dibandingkan dengan cost-nya, yaitu 70.000 pound sterling, dibandingkan jika LCNRV dari aluminium siding dibandingkan dengan cost-nya, itu memiliki difference sebesar 14.000 pound sterling. Selanjutnya itu ada cedar shake siding, itu cost-nya sebesar 86.000 pound sterling dan LCNRV-nya sebesar 84.800 pound sterling. Maka difference-nya itu sebesar 1.200 pound sterling. Yang ketiga ada louvered glass doors, memiliki cost-nya itu 112.000 pound sterling dan LCNRV-nya itu sama sebesar 112.000 pound sterling juga. Maka untuk louvered glass doors ini tidak memiliki difference-nya. Dan yang terakhir itu ada thermal windows, cost-nya itu sebesar 140.000 pound sterling dan LCNRV-nya itu sebesar 140.000 pound sterling juga. Maka untuk thermal windows juga tidak memiliki difference. Untuk total semuanya itu di bagian cost sama, yaitu sebesar 408.000 pound sterling
Dan untuk LCNRV-nya itu sebesar 392.800 pound sterling dan memiliki hasil akhir difference-nya itu sebesar 15.200 pound sterling. Maka diketahui bahwa saldo akhir dari allowance to reduce inventory to NRV-nya itu sebesar 15.200 pound sterling. Di sini saya akan menjelaskan P9.2 yang A nomor 2. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian karena perubahan penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih. Nah, saldo sebelumnya di akun allowance to reduce inventory to NRV adalah 27.500 pounds dan saldo yang seharusnya saat ini adalah 15.200 pounds. Maka ada penyesuaian penurunan yang dihitung sebagai berikut. Saldo sebelum penyesuaian yaitu sebesar 27.500 pounds dikurangi dengan saldo yang diperlukan yaitu 15.200 pounds. Maka selisih dari saldo tersebut yaitu 12.300 pounds. Nah, jurnal yang dicatat menggunakan loss method yaitu allowance to reduce inventory to NRV sebesar 12.300 pounds to recovery of inventory write down sebesar 12.300 bagian kredit. Nah, kenapa menggunakan recovery of inventory write down? Karena menandakan pemulihan rugi atau perusahaan itu tidak jadi rugi dan saldo yang dicatat sebelumnya itu terlalu besar yaitu sebesar 27.500 pounds. Nah, sedangkan saldo saat ini sebesar 15.200 pounds. Di sini saya akan menjelaskan bagian P9.2 yang B. Jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada inventaris. Aturan dari Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV yang diterapkan pada inventaris atau persediaan bertujuan agar perusahaan menilai persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga beli dengan nilai realisasi bersih atau NRV. Nah, adapun tujuan lain dari LCNRV yaitu memungkinkan perusahaan untuk pengakuan penurunan nilai persediaan sebagai kerugian pada periode yang sedang berjalan. Maksud dari periode yang sedang berjalan yaitu saat perusahaan itu mengalami kerugian pada periode tersebut. Soal yang kita ambil adalah PT Digital Nusantara menjual perangkat elektronik kecil. Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan memiliki 3 jenis barang dalam persediaan, yaitu ada mouse wireless, keyboard gaming, dan USB flash disk. Mouse wireless sebanyak 500 unit, harga perolehan 100.000 per unit, harga jual saat ini 95 per unit, dan biaya penjualan per unit sebesar 5.000. Sedangkan keyboard gaming sebanyak 300 unit, harga perolehan yaitu 250 per unit, harga jual saat ini 260 per unit dengan biaya penjualan yaitu 20.000 per unit. Sedangkan USB flash disk 32 GB sebanyak 1.000 unit, harga perolehan 50.000 per unit, harga jual saat ini 45 per unit dan biaya penjualan 3.000 per unit. Manajer ingin menggunakan metode LCNRV per item untuk menentukan nilai persediaan akhir tahun. Di sini kita disuruh untuk menghitung NRV untuk masing-masing barang per unit. Yang kedua yaitu menghitung nilai total persediaan setelah penyesuaian LCNRV. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah kerugian penurunan nilai persediaan. Harga jual per unit dan biaya penjualan per unit sudah tertera pada soal, yaitu mouse wireless
95.000 harga jual per unit dengan biaya penjualan per unitnya 5.000. Keyboard gaming harga jual per unitnya 260.000 dengan biaya penjualan per unitnya 20.000. Dan USB flash disk dengan harga jual per unit 45.000 dan biaya penjualan per unit sebesar 3.000. Sehingga pada mouse wireless 95.000 dikurangi 5.000 menghasilkan 90.000. Keyboard gaming 260.000 dikurangi 20.000 sama dengan 240.000. USB flash disk dengan 45.000 dikurangi 3.000 sama dengan 42.000. Kemudian yang kedua yaitu menghitung nilai total persediaan setelah LC/NRV. Yaitu di sini ada jumlah unit, harga perolehan per unit, dan NRV per unit. Jumlah unit sudah tertera pada soal, harga perolehan pun sama. NRV per unit sudah kita temukan di jawaban nomor 1. Setelah itu kita akan menentukan nilai yang digunakan per unit. Di sini kita akan memilih antara harga perolehan per unit dan NRV per unit, mana harga yang paling murah. Ditemukan mouse wireless sebesar 90.000, keyboard gaming sebesar 240.000, USB flash disk sebesar 42.000. Kemudian cara menghitung total nilai persediaan yaitu nilai yang digunakan per unit dikalikan dengan jumlah unit. Maka mouse wireless sebesar 90.000 per unit dikalikan jumlah unitnya 500 menghasilkan 45 juta. Kemudian keyboard gaming sebesar 240.000 per unit dikalikan jumlah unitnya 300 menghasilkan 72 juta. Dan USB flash disk sebesar 42.000 per unit dikalikan jumlah unit 1000 sama dengan 42 juta. Total nilai persediaannya semua yaitu 159 juta. Yang ketiga yaitu kita menghitung kerugian. Yang pertama yaitu kita harus mencari selisih perolehan dikurangi dengan NRV, yaitu mouse wireless harga perolehan 100.000 dikurangi dengan NRV per unit yaitu 90.000 menghasilkan 10.000. Keyboard gaming 250.000 harga perolehan per unit dengan dikurangi NRV per unit yaitu 240.000 menghasilkan 10.000. Dan USB flash disk harga perolehan per unit yaitu 50.000 dikurangi dengan NRV per unitnya 42.000 menghasilkan selisih 8.000. Total kerugian dihitung dari selisih tadi dikalikan dengan jumlah unit, yaitu mouse wireless sebanyak selisihnya yaitu 10.000 dikalikan dengan 500 sama dengan total kerugian yaitu 5.000. Keyboard gaming dengan selisih 10.000 tadi dikalikan dengan 300 menghasilkan total kerugian 3 juta. USB flash disk dengan selisihnya tadi 8.000 dikalikan dengan jumlah unitnya 1000 sama dengan total kerugiannya yaitu 8 juta. Dan dapat disimpulkan jadi total kerugiannya semuanya itu jumlahnya 16 juta.